Saya sebagai moderator, Adam Surya. Saya Satria Junibro sebagai leader. Saya Misail sebagai coordinator. Saya Maneka Rasmahani sebagai fasilitator. Saya Delia Ramadan sebagai observer. Selamat menyaksikan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sama bapak-bapak. Di sini kami dari Kampus Surya akan melakukan promosi kesehatan ya, terutama untuk ibunya tentang anemia pada ibu hamil ya. Baik saya sendiri, perkenalkan saya sendiri sebagai Adam Surya. Di sini moderator ada rekan kami Bapak Satrio sama Pak Abi. Terus ada dua rekan kami juga, Amanda sama Bu Adil ya. Baik Bu, waktunya 20-30 menit ya, tepatnya di sini ya. Baik Bu, yang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Adam, kami akan melaksanakan presentasi promosi kesehatan yaitu tentang anemia pada ibu hamil. Sebenarnya saya mau tanya atas nama siapa? Dinda saja. Gitu ya. Sepengetahuan ibu nih tentang anemia itu apa tuh kalau boleh tahu? Sini akan saya jelaskan dulu ya mengenai anemia. Nah, apa itu anemia? Anemia adalah kondisi ketika darah kita kekurangan sel darah merah. Sel darah merah ini sangat penting untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kenapa anemia sering terjadi pada ibu hamil? Karena pada saat hamil kebutuhan darah ibu itu meningkat drastis untuk mendukung pertumbuhan bayi. Jika asupan zat gizi yang penting membuat sel darah merah tidak cukup, ibu bisa mengalami anemia. Selanjutnya bahaya dari anemia yang menyerang ibu hamil itu apa aja Bu? Nah ini disini. Untuk ibu, anemia bisa membuat ibu mudah lelah, pusing, dan berisiko mengalami komplikasi saat melahirkan seperti kelelahan. Terus yang kedua, bagi bayi tentu juga sangat berbahaya. Bayi yang lahir dari ibu anemia seringkali memiliki berat badan yang rendah, kurang zat gizi, dan berisiko mengalami masalah kesehatan. Terus di sini. Di Indonesia ini untuk tingkat anemia itu cukup tinggi. Jadi kondisi ini sangat memprihatinkan karena bisa membahayakan bagi kesehatan ibu dan bayi. Nah, ciri-ciri dari ibu hamil dengan anemia itu seperti apa Bu? Nah, di sini sudah diterangkan bahwasanya pucat pada bibir, langsung tipak, terus lidah gusi sama kulit. Nah, yang kedua adalah lemah, letih, lesu, lunglai. Terus selanjutnya nafas itu terasa ngap daripada bagian dada dan terus itu kulit menjadi lebih kuning. Nah, macam-macam anemia pada ibu hamil itu ada apa aja? Nah, di sini yang pertama ada anemia defisiensi besi. Anemia ini dapat mengakibatkan penurunan kadar hemoglobin terutama pada trimester kedua dan ketiga. Jika anemia berat terjadi, biasanya mempengaruhi kadar zat gizi pada bayi baru lahir. Nah, yang kedua ada anemia karena perdarahan. Biasanya kalau ibu hamil yang melahirkan itu dia pasti nggak pasti sih, tapi ada kalanya dia mengalami perdarahan. Nah, yang selanjutnya adalah anemia karena radang atau keganasan. Misal contoh karena infeksi ataupun karena kanker. Yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, ini yang keempat nih selanjutnya ada anemia aplastik. Nah, anemia aplastik itu terjadi akibat kerusakan pada sumsum tulang yang mengurangi produksi sel darah merah. Diagnosis dilakukan berdasarkan adanya anemia yang signifikan. Yang selanjutnya ada anemia hemolitik. Nah, anemia hemolitik ini disebabkan oleh pengacuran sel darah merah yang lebih cepat. Yang selanjutnya ada anemia megaloblastik. Nah, kalau anemia megaloblastik ini jarang terjadi, tapi biasanya terjadi itu karena kekurangan vitamin B12. Selanjutnya ada anemia karena penyakit keturunan. Anemia ini contohnya kayak penyakit keturunan kayak ditandai dengan bentuk sel darah merah yang abnormal, yang menyebabkan anemia hemolitik ini menjadi kronis. Selanjutnya ada akibat-akibat anemia pada ibu hamil. Yang pertama itu ada abortus, terus selanjutnya ada persalinan patron atau lahir sebelum waktunya.
Yang selanjutnya ada proses persalinan lama, terus perdarahan setelah persalinan, terus ibu hamil mengalami shock. Nah, yang selanjutnya ada terjadi infeksi saat sesudah persalinan. Yang selanjutnya ini ada paya jantung, itu kayak lemah jantung. Nah, selanjutnya ada bayi lahir prematur. Nah, itu bayi lahir prematur itu lahir sebelum waktunya, itu bisa jadi prematur. Nah, selanjutnya itu ada bayi cacat bawaan. Terus ada kekurangan cadangan zat besi, terus bisa menyebabkan kematian janin dan juga bisa menyebabkan kematian pada ibu. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana cara mengatasi anemia. Satu, itu bisa diatasi dengan kayak minum obat tambahan kayak yang mengandung zat besi, itu seperti misalnya kayak diminum secara rutin pada masa kehamilan. Selanjutnya ada perbanyak makanan bergizi. Selain obat, ibu juga perlu banyak makanan bergizi seperti daging atau ayam, hati ayam atau hati sapi bisa. Ibu hamil juga perlu mengonsumsi sayuran-sayuran hijau seperti bayam atau brokoli. Kalau untuk buah-buahannya seperti kacang-kacangan ya Bu ya. Selanjutnya ada cara meminum tablet zat besi. Tablet zat besi ini diminum sehari 1 tablet pada malam hari sebelum tidur. Nah, selanjutnya itu minum tablet bersama dengan vitamin C atau vitamin B12, misalnya dengan jus jeruk atau air lemon ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu jangan minum tablet bersama dengan kopi atau alkohol karena dapat menghambat proses penyerapan Bu ya. Nah, sekian, terima kasih. A few moments later. Baik, Ibu tadi sudah dijelaskan sama Satria sama Abi ya. Ada yang ditanyakan untuk materinya? Saya mau bertanya. Boleh. Makanan apa saja sih yang mengandung banyak zat besi? Ya. Baik, untuk Ibu Dina. Ada yang ditanyakan kok? Nanya. Cukup bukan? Cukup. Baik, nanti akan dijawab oleh saya. Sebenarnya terima kasih Bu ya sudah bertanya. Jadi untuk makanan yang mengandung zat besi itu antara lain itu hati bisa dari hati ayam ataupun hati sapi. Terus yang kedua ada telur ikan, terus ada telur ayam, terus yang selanjutnya ada daging dan kacang-kacangan. Jangan lupa juga sayur-sayuran yang berwarna hijau atau merah dan kuning juga bisa itu. Sudah terjawab? Sudah paham Bu ya? Baik Ibu, jika sudah paham, apa perlu dijelaskan ulang? Tadi yang mengandung besi itu ada daging seperti ayam, seperti sayur-sayuran hijau, Iya. lalu buah-buahan juga. Baik Bu, sepertinya Ibu sudah paham. Baik, Ibu, jika belum jelas nanti rekan saya akan membagikan selebaran yang teman kami bagikan. Boleh dulu. Baik, sudah dapat semua ya? Baik, Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Surya mohon maaf undur diri ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute. Who are you? Dari awal itu ada persiapan kegiatan. Ruangan telah disiapkan dengan baik ya, untuk media pembelajaran yang digunakan lengkap, laptop, poster, dan buku juga sudah terpasang dengan rapi dan sebagainya tempatnya, mudah dijangkau dan dilihat juga oleh para ibu hamil. Dan sarannya untuk kontak waktu sudah sesuai ya, kalau internetnya sedikit terlewat 3 menit, tapi wajar. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan PPSan. Dari metode penyampaian dan leader dan presentasinya menggunakan
Secara keseluruhan, kegiatan dokter tentang anemia pada ibu hamil telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, beserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan dan penanganan anemia. Perlu monitoring berkelanjutan untuk memastikan perubahan perilaku dalam pencegahan anemia. Baik, segitu aja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum